Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 471-475. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kepala ibu tua surga sejati mulai sakit ketika Kinmu memasukkan manik-manik kura-kura hitam kepadanya lagi. Jika itu untuk mencari seseorang, mengapa ada kebutuhan untuk memberikan harta karun seperti itu kepadanya? Itu jelas ujian lainnya. Apakah bocah ini seekor rubah? Dia sudah mengujiku 5-6 kali dan dia masih terus mengujiku. Ibu tua surga sejati mengembalikan manik kura-kura hitam kepada Kinmu dengan tatapan hangat dan senyuman. Jika hanya mencari seseorang, tidak perlu harta karun seperti itu. Apakah Master Sekte Qin punya lukisan Grandmaster? Kinmu seperti orang buta, mengabaikan senyumnya yang menawan dan menggoda. Dia dengan cepat menggambar potret Pangongso dan menyerahkannya padanya. Ibu tua surga sejati sangat sabar. Ia melaksanakan mantra pembangkit semangat untuk membangkitkan awan putih, gunung, pohon, dan setelah bertanya kepada mereka semua, ia menemukan keberadaan Pangongso setelah beberapa saat. Mantra istana surga sejati sama sekali tidak buruk. Jika seorang polisi berhasil mendapatkannya, orang itu pasti akan menjadi profesional tingkat atas. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi merenungkannya. Mungkin kita bisa meminta murid-murid istana surga sejati untuk memasuki perdamaian abadi dan menjadi polisi. Pandangan Guru Kekaisaran sungguh luar biasa, kata ibu tua surga sejati dengan lembut. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak berekspresi. Ini hanya ide-ide kasar, tidak layak disebutkan. Dalam perjalanan, ibu tua surga sejati mengurus makanan dan akomodasi Kinmu dan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Dia menuangkan teh untuk mereka berdua, mencuci pakaian mereka, dan memasak. Senyum selalu tersungging di wajahnya, membuatnya tampak sangat bijaksana, baik hati, dan penuh perhatian. Akan tetapi, Kinmu dan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi hanya menanggapinya seolah-olah itu hal yang wajar. Kinmu bahkan mengirimnya untuk memberi makan kilin naga, si gendut besar itu. True Heaven Old Mother tidak pernah mengeluh sedikit pun, tetap menjaga kepribadiannya yang lembut dan penuh perhatian. Namun, dia tidak yakin. Kinmu tampak seperti orang yang romantis alami dengan mulut berlumuran madu, memanggil setiap wanita yang ditemuinya dengan sebutan saudara perempuan. Namun, dia hanyalah balok kayu. Tidak peduli bagaimana dia merayunya, dia tetap bodoh dan tidak bereaksi sama sekali. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bahkan lebih luar biasa. Dia tampak tidak memiliki emosi sama sekali. Dia hanya tahu apa yang harus dia lakukan dan sama sekali tidak tergerak oleh pesonanya. Adapun naga kilin, dialah yang paling mengejutkan. Dia selalu menatap baskom makanannya dan menghitung setiap pil roh di dalamnya dengan serius. Bahkan kurang satu pun tidak dapat diterima. Ketika ia tidak makan, ia akan khawatir kulit dan rambutnya tidak akan tumbuh kembali atau sisik-sisiknya yang dipenuhi lubang-lubang hitam kecil akibat petir tidak akan kembali normal. Ia akan menggerutu bahwa ia tidak setampan sebelumnya, lalu berpikir bagaimana cara menipu ibu tua surga sejati agar mau makan lebih banyak lagi. Ia hampir saja meledakkan kepalanya dengan ocehannya yang tak ada habisnya. Aku pasti akan membunuh mereka. Ibu tua True Heaven ingin bergerak, tetapi saat berhadapan dengan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, dia tidak punya peluang. Dia tidak pernah menunjukkan kekurangan apapun. Bahkan saat malam tiba, dia juga tidak tidur dan hanya duduk dengan mata terbuka. Setelah beberapa saat, ibu tua surga sejati menyadari sesuatu yang bahkan lebih mengerikan, yaitu ketika Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi sedang makan, dia melakukan jurus pedang sambil mengambil makanan dengan sumpitnya. Dalam tindakan merentangkan tangannya ke depan dan menariknya ke belakang, orang cabul itu benar-benar melakukan beberapa ratus jenis jurus pedang. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa tindakan memakan sayur itu bahkan melibatkan koordinasi otot-otot dan urat-urat di seluruh tubuhnya, serta transformasi ki vitalnya. Dia selalu dalam kondisi terbaiknya, dan begitu sempurna sehingga tidak ada cacat yang dapat ditemukan. Sebagai perbandingan, Kinmu penuh dengan kekurangan, jadi dia bisa membunuhnya dengan cara yang menyedihkan. Itu tidak memerlukan usaha darinya.
Akan tetapi, jika dia tidak menyingkirkan guru kekaisaran perdamaian abadi tetapi mengincar Kinmu terlebih dahulu, orang yang mati selanjutnya adalah dia. Ibu tua True Heaven tidak berani bergerak dan hanya menunggu kesempatan dengan sabar. Aku tidak percaya dia bisa selalu sesempurna ini, dia pasti akan menunjukkan kekurangannya. Di dunia ini, bahkan dewa pun tidak mungkin tanpa kekurangan. Dalam perjalanannya, Kinmu berulang kali berkonsultasi dengan guru besar kekaisaran perdamaian abadi mengenai ilmu pedang, dan ibu tua langit sejati mendengarkan dengan penuh perhatian, berharap dapat menemukan kekurangan dalam ilmu pedangnya, tetapi dia segera menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Pencapaian guru kekaisaran perdamaian abadi di jalur pedang meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, dan pencapaian Kinmu dalam keterampilan pedang juga luar biasa, jadi mereka berdua adalah spesialis di bidang itu. Ibu tua surga sejati memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalur penciptaan alam, tetapi pemahamannya tentang keterampilan pedang jauh lebih rendah. Keduanya sering bertukar pukulan di udara. Kinmu akan menyerang guru kekaisaran perdamaian abadi yang selalu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dengan pedang di satu tangan, ia dengan mudah menangkis semua serangan Kinmu. Mereka sangat ganas dan selalu berubah, menyilaukan mata. Sebagai perbandingan, keterampilan pedang guru kekaisaran perdamaian abadi sangat sederhana, dan yang digunakannya adalah bentuk pedang paling dasar. Namun, ia selalu dapat mematahkan semua keterampilan pedang yang rumit. Kinmu merasa lelah setelah bertarung sehingga ia berhenti untuk beristirahat. Ia membenamkan dirinya dalam pikiran tentang cara meningkatkan keterampilan pedangnya. Guru kekaisaran perdamaian abadi tidak mengatakan apapun, membiarkannya berpikir dalam diam. Ibu tua surga sejati tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Keterampilan pedang guru kekaisaran sangat hebat, jadi mengapa kamu tidak memberinya nasihat? Aku tidak bisa. Guru kekaisaran perdamaian abadi menggelengkan kepalanya. Dia telah mencapai batas keterampilan pedang, jadi untuk pemahaman baru apapun dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Ibu tua surga sejati terlonjak kaget. Bahkan guru kerajaan perdamaian abadi tidak dapat memberikan nasihat kepada Kinmu lagi. Mengapa guru kerajaan tidak menyegel harta karun sucinya untuk bertarung di alam yang sama dengannya? Mata ibu tua surga sejati bertanya kemudian. Aku tidak berani, kata guru kekaisaran perdamaian abadi dengan jujur. Kultivasinya terlalu kuat. Di alam yang sama, aku hanya bisa mengandalkan kekuatan jalur pedangku untuk melawannya sampai mati. Kepadatan kekuatan sihirnya bisa membunuhku dalam satu gerakan. Ibu tua surga sejati memandang Kinmu dan berpikir dalam hati, untuk mencapai ketinggian seperti itu di usia yang begitu muda, anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, siapa yang bisa menahannya di tempat? Tepat saat dia memikirkan itu, dia mendengar suara yang menggetarkan dunia datang dari tubuh Kinmu, membubarkan awan putih di sekitarnya. Hati ibu tua surga sejati bergetar hebat, dan ekspresinya berubah menjadi tidak percaya. Itu adalah suara tembok harta karun suci yang runtuh, tetapi intensitasnya seperti saat menerobos harta karun suci makhluk surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya memancar dari tubuh Kinmu dan berubah menjadi 7 bintang yang mengelilinginya. Terdiri dari Ki yang murni seperti matahari yang menyala-nyala, Ki Yin murni seperti bulan yang jernih dan terang. Ada Mars yang besar, Saturnus yang memancarkan warna kuning tanah, Venus yang bersinar dengan sinar putih, Merkurius yang dipenuhi uap air, dan Jupiter yang memancarkan Ki naga hijau. Semuanya dikelilingi oleh listrik. Masing-masing dari 7 bintang besar memiliki dewa yang berdiri di atasnya. Bentuknya aneh-aneh, satu berkepala sapi dan bertubuh manusia, yang lain berkaki 3 dan berkepala burung, sedangkan yang ketiga berkepala harimau dan berekor macan tutul. 7 penguasa bintang besar memiliki bentuk yang aneh-aneh. Tubuh Kinmu bergetar hebat, dan roh primordial setinggi 15 meter muncul di belakangnya. Tangannya terangkat tanpa memegang apapun, tetapi 7 bintang melayang di atasnya. Ibu tua surga sejati berteriak dengan heran. Roh primordial yang kuat sekali. Dia berada di alam makhluk surgawi, jadi mengapa penampakan 7 bintang muncul? Apakah kau mendengar betapa mengerikan suara terobosannya? Pengajar kekaisaran perdamaian abadi menghela napas gemetar sementara matanya berubah suram. Aku selalu mengira aku adalah garis lurus dan tidak memiliki kekurangan. Baru sekarang aku tahu bahwa aku tidak. Dia adalah garis lurus itu sementara aku adalah segitiga. Tubuh penguasa, apakah itu benar-benar sekuat itu? Ibu tua True Heaven merasa bingung. Ia tercengang oleh penglihatan Seven Stars Breakcraft yang mengkhawatirkan, karena suara yang dihasilkannya seharusnya tidak begitu mengejutkan. Namun, yang paling mengejutkannya adalah Overload Body. Dia belum pernah mendengar konstitusi seperti itu. Guru kerajaan, apa yang disebut tubuh penguasa?
Ibu tua surga sejati bertanya dengan tulus untuk mendapatkan pencerahan. Tubuh penguasa berasal dari legenda kuno. Semangat pengajar kekaisaran perdamaian abadi bangkit. Ini diceritakan kepadaku oleh seorang senior, jadi biar kuceritakan secara terperinci. Legenda mengatakan bahwa hanya ada satu tubuh penguasa di dunia. Mereka mengejar Pangongso selama sekitar 5 hari yang digunakan Kinmu untuk menstabilkan alam 7 bintangnya. Kultivasinya menjadi semakin padat. Pada saat yang sama, ketika ia membuka embrio roh, 5 elemen, 6 arah, dan harta karun ilahi 7 bintang, kekuatan kultivasinya hampir setingkat naga kilin. Si gendut itu gugup dan merasa sangat terancam. Sial, jika kultivasi Master Sekte menyamai kultivasiku, aku akan jadi tidak berguna. Di mana aku bisa menemukan master makanan berkualitas tinggi seperti Master Sekte Qin? Ibu tua True Heaven menghela napas lega dan tersenyum. Kita tidak jauh dari Grandmaster sekarang. Kinmu mendongak dan melihat ke sekeliling mereka. Ia terkejut melihat padang pasir yang menyala-nyala di depan mereka. Pangongso pasti sudah lari dari bumi barat. Ia memang seorang Grandmaster, dan tidak ada yang bisa menandingi kemampuannya untuk melarikan diri. Kalau bukan karena Sister Siyu, ia pasti sudah melarikan diri lagi. Api di hadapan mereka berkobar tinggi. Begitu mereka mendekat, berbagai tanda aneh muncul di tubuh Kinmu, merayapi seluruh tubuhnya. Sudut mata ibu tua surga sejati berkedut, dan dia bertanya dengan khawatir, Master Sekte Qin, tanda-tanda ini di tubuhmu. Kurasa itu semacam kutukan. Kinmu tidak menghiraukannya. Terakhir kali aku datang ke sini, tanda-tanda ini muncul di sekujur tubuhku. Tanda-tanda itu menembus hingga ke dasar hatiku dan apapun yang terjadi, aku tidak bisa menghilangkannya. Hanya ketika aku keluar dari gurun yang menyala-nyala itu, tanda-tanda itu otomatis menghilang. Bahkan di telapak kaki, pikiran ibu tua True Heaven bergetar hebat, dan dia hampir berteriak kegirangan. Keluarga kerajaan, dia keluarga kerajaan. Dia telah membunuh banyak bangsawan dari orang-orang terlantar di Great Ruins, tetapi yang menjadi bangsawan hanyalah mereka yang memiliki garis keturunan kaisar pendiri. Dia belum pernah membunuh orang seperti itu sebelumnya. Dia bukan bangsawan Great Ruins, dia bangsawan. Ibu tua surga sejati sangat gembira, dan semua rasa malu yang dirasakannya selama beberapa hari terakhir lenyap tanpa jejak. Dia telah bepergian jauh dan luas untuk mencarinya, tetapi dia sendiri yang menemukannya. Para petinggi paling khawatir tentang para bangsawan. Jika dia bisa menyingkirkannya, dia akan dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa dan meninggalkan dunia yang penuh celaka ini untuk menikmati hidup di alam atas. Tatapannya berkedip, meskipun bocah ini mudah dihadapi, dialah yang paling penting. Hidupnya jauh melampaui hidup guru kekaisaran perdamaian abadi dalam hal nilai. Tapi sebelum mengurusnya, aku harus menyingkirkan guru kekaisaran perdamaian abadi. Sulit untuk menghadapinya secara normal, tapi setelah memasuki gurun, aku akan punya cara untuk melakukannya. Grandmaster, aku harus merepotkanmu. Dia membaca mantra untuk mengumpulkan pasir, membangunkan raksasa pasir untuk bertanya tentang lokasi Pangongso. Naga kilin meningkatkan kecepatannya saat berlari ke kejauhan. Keesokan paginya, naga kilin mencapai reruntuhan yang terawat baik di padang pasir. Ada kapal matahari yang besar serta matahari yang setengah terkubur di sebelahnya. Ibu tua surga sejati tersenyum. Dengan kapal matahari ini, Pangongso akan kesulitan melarikan diri bahkan jika dia mau. Semangat Kinmu bangkit, dan dia tersenyum. Guru kerajaan, saudari Siyu, tetaplah di sini untuk mengawasi tempat ini. Jangan biarkan dia kabur lagi. Aku akan menemukan Pangongso, bocah nakal itu. Guru kekaisaran perdamaian abadi menatapnya. Kau tidak butuh bantuanku, tidak perlu. Kecepatan Kinmu meningkat, dan dia segera mendarat di aula yang runtuh di reruntuhan. Dia tertawa keras. Pangongso, seorang teman dari jauh datang menemuimu, jadi mengapa kamu tidak keluar? Qin bocah, kau benar-benar tidak bisa berhenti menghantuiku. Sebuah sosok melayang ke langit dari atas pasir. Dengan bunyi dentuman, sosok itu mendarat di ujung aula. Sosok itu adalah seorang pemuda, dan tidak lain adalah Pangongso. Ia penuh semangat dan tertawa terbahak-bahak. Kau datang tepat waktu. Kultivasiku telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan akhirnya aku dapat mencapai keinginanku yang telah lama kuinginkan, untuk memotongmu menjadi beberapa bagian dan membuatmu berlutut di hadapanku. Ibu tua True Heaven terus menatap punggung guru kekaisaran perdamaian abadi, dan pada saat itulah, dia akhirnya melihat kekurangan di dalam dirinya. Guru kekaisaran perdamaian abadi melihat reruntuhan itu, tampak khawatir tentang keselamatan Kinmu. Kekhawatirannya membuatnya kacau, dan ini membuatnya akhirnya mengungkapkan kekurangannya. Kelemahan yang selama ini dicari oleh ibu tua surga sejati ada di depan matanya. Ya,
Jeritan aneh keluar dari mulut ibu tua surga sejati. Jeritan itu tajam, panjang, dan menusuk telinga. Kekuatan sihir meledak dari tubuhnya, dan semua ototnya membengkak. Dalam sekejap, kulitnya pecah. Ototnya mengembang dengan hebat, dan terlihat bahwa tubuh fisik Tian Xiu sama sekali bukan bentuk aslinya. Begitu dia melepaskan semua kekuatan sihirnya, aura dewanya melonjak keluar dan mencabik-cabik tubuh yang selama ini dia huni. Pada saat yang sama, padang pasir yang menyala-nyala itu tampak hidup kembali, dan pasir mengalir masuk dari jarak beberapa ratus mil. Pasir di bawah kaki guru kekaisaran perdamaian abadi membentuk mulut besar yang berputar-putar yang mengancam untuk menghisapnya. Mulut besar itu seperti jurang dengan daya hisap yang mengerikan. Pasir membentuk garis, lalu sebilah pedang menusuk guru kekaisaran perdamaian abadi yang sedang terhisap ke dalam tanah. Ibu tua True Heaven terus menjerit saat tubuh jasmaninya membengkak hingga setinggi 300 meter, seolah-olah dia adalah raksasa gigih yang dipenuhi dengan aura dewa. Dia telah mempersiapkan serangan diam-diamnya sejak lama, dan tindakannya dipenuhi dengan agresivitas. Dia tampak sangat bertolak belakang dengan Tian Xiu yang hangat dan berbudi luhur yang menjaga kelompok itu selama perjalanan. Agresivitas biasanya merupakan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan pria, tetapi di West Earth, wanita adalah kepala rumah tangga, jadi kata sifat tersebut lebih tepat untuk menggambarkan mereka. Ibu tua surga sejati mengangkat tangannya, dan padang pasir di sekelilingnya bergolak dan naik, membentuk dua dinding yang sangat tebal yang menghantam guru kekaisaran perdamaian abadi. Mati. Tepat saat ibu tua surga sejati mengucapkan kata itu, cahaya pedang menembus bagian belakang kepalanya dan menembus jantung alisnya. Ibu tua surga sejati tercengang, dan gurun yang bergolak tiba-tiba menjadi sunyi. Dinding pasir yang sangat tebal yang setidaknya beberapa ratus meter tebalnya runtuh, berubah kembali menjadi pasir yang mengalir yang sama menakjubkannya dengan banjir. Di bawah kaki guru kekaisaran perdamaian abadi, mulut yang berputar itu juga berhenti berputar dan kembali menjadi pasir yang tenang. Pedang pasir di sekitarnya jatuh dari langit. Dari mana bocah ini? Ini adalah anggur suci untuk para dewa, jadi bagaimana kau bisa menyentuhnya? Pengajar kekaisaran perdamaian abadi menoleh ke belakang dan menatap ibu tua surga sejati yang mengagumkan. Suaranya lembut saat dia berbicara. Di mural, Dewi yang ditendang oleh Qin Mu telah mengatakan kalimat ini yang berjumlah 20 kata. Sepanjang perjalanan, Master Sekte Qin telah banyak berbicara denganmu, dan kau mengucapkan masing-masing dari 20 kata itu setidaknya sekali. Dia sangat pintar. Dia tahu jika dia memintamu untuk mengucapkan kalimat itu, kau pasti akan mengubah nada dan gaya bicaramu. Namun, jika dia memecah 20 kata itu dan memasukkannya ke dalam beberapa kalimat, kau tidak akan waspada. Jadi kalian tidak percaya padaku sejak awal, seru ibu tua True Heaven. Guru kekaisaran perdamaian abadi menatapnya dengan tatapan aneh sambil menggelengkan kepalanya. Master Sekte Qin ceroboh karena telah memasukkan manik kura-kura hitam ke tanganmu. Aku juga terkejut. Jika kau menyerang saat itu dan menggunakan kekuatan manik kura-kura hitam, aku mungkin tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Dia telah melebih-lebihkan kemampuanku dan aku tidak punya pilihan selain bertindak wajar. Kau pikir kami berdua sedang mengujimu, tetapi bajingan itu hanya bertindak sendiri. Jantungku juga berdebar-debar saat itu. Kau kehilangan banyak kesempatan. Bajingan itu lagi, ibu tua surga sejati mendesah, dan luka pedang di jantung alisnya tiba-tiba meletus dengan darah. Dia tersenyum dan berkata, namun, jika kamu pikir kamu dapat menghadapiku hanya dengan ini, kamu terlalu berpikiran sederhana. Wajah guru kekaisaran perdamaian abadi berubah sedikit. Bukan darah yang mengalir keluar dari alis ibu tua surga sejati, melainkan pasir. Ibu tua surga sejati tersenyum, dan lukanya semakin membesar karena semakin banyak pasir yang mengalir keluar. Dia terkekeh. Tidakkah kau tahu, teknik alam 10.000 roh diciptakan olehku. Gurun ini juga diciptakan olehku. Mencoba membunuhku di tempat yang telah kuciptakan. Bermimpilah. Tubuhnya ambruk, dan suaranya tiba-tiba terdengar dari segala arah. Aku telah melawan lebih dari selusin kapal matahari dan kapal bulan di sini, membunuh banyak penjaga matahari dan bulan. Apakah menurutmu reputasiku tidak pantas? Guru kekaisaran perdamaian abadi melesat ke langit dan berlari cepat menuju kapal matahari yang tergeletak di padang pasir. Dengan tangannya di pedang, cahaya pedangnya bagaikan malam sempurna. Ketika seseorang melihat bayangan, mereka tidak dapat melihat cahaya. Ketika seseorang melihat cahaya, mereka tidak dapat melihat bentuknya. Dengan bayangan, tak ada cahaya. Dengan cahaya, tak ada bentuk. Sebelum ia sempat mencapai kapal matahari, kapal itu tampak hidup, mengangkat kakinya untuk berdiri. Rantai berderak, dan matahari hitam besar itu benar-benar tersentak ke atas.
Pasir yang menutupinya beterbangan ke langit. Matahari hitam bergulir di langit dan menciptakan gemuruh yang mengguncang dunia saat memadatkan ruang di sekitarnya. Kilatan petir menyambar di mana-mana di padang pasir. Kapal matahari menyerbu ke arah guru kekaisaran perdamaian abadi. Saat benda besar itu berlari cepat melewati gurun yang sunyi, benda itu memancarkan perasaan yang luar biasa dan menggelikan. Ini adalah mahakarya Kementerian Pekerjaan Surgawi selama era Kaisar Pendiri. Mereka menciptakan senjata yang kekuatannya setara dengan Dewa Surgawi melalui kekuatan manusia, yang memungkinkan manusia untuk berdiri sejajar dengan para dewa. Di tengah kapal matahari, di antara keempat pilar, seorang wanita yang bagaikan Dewa Surgawi perlahan bangkit. Keempat lengannya terentang ke arah pilar. Dia tertawa gembira. Namun mereka hanya membuat senjata untukku. Mereka benar-benar musnah, semuanya mati di tanganku. Suara mendesing. Ular terbang yang terbentuk dari pasir muncul dari padang pasir. Dengan tubuh mereka yang sangat tebal, mereka membuat terowongan di sana-sini di padang pasir. Mereka menyerbu ke arah guru kekaisaran perdamaian abadi. Bisakah kau merasakannya? Bisakah kau merasakan kekuatan sihirku meningkat? Ibu tua surga sejati memerintahkan kapal matahari untuk berlari cepat ke depan dan menghantamkan matahari hitam itu ke arah guru kekaisaran perdamaian abadi sambil tertawa. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Ya, suara melengking yang menusuk bergema di padang pasir. Yang menyertainya adalah sebuah kapal besar yang bergerak yang mengayunkan matahari hitam dan ular-ular yang sangat tebal yang mengelilingi manusia yang sangat kecil. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Ibu tua surga sejati sangat tidak masuk akal, dan tubuhnya sangat besar, jauh lebih besar dari kapal matahari. Sebagai perbandingan, guru kekaisaran perdamaian abadi tidak ada apa-apanya. Ibu tua surga sejati telah memilih untuk menggunakan kapal matahari untuk mengalahkannya, dan setiap serangannya berada di luar imajinasi. Serangannya selalu berubah, dan lautan pasir mendidih. Seluruh gurun adalah tubuhnya, senjatanya. Guru kekaisaran perdamaian abadi terus bergerak mundur, mematahkan serangan ibu tua surga sejati berulang kali. Namun, saat dia mundur, jarak antara dia dan kapal matahari semakin mengecil. Ibu tua surga sejati menjadi gugup. Guru kekaisaran perdamaian abadi tampak tidak diuntungkan dan kapal matahari yang mendekatinya tampak diuntungkan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dia tidak memiliki keunggulan dan merasakan bahaya besar di hadapannya. Jika dia dan guru kekaisaran perdamaian abadi semakin dekat, apa yang menantinya saat mereka berada pada jarak tertentu adalah serangan paling ganas dari pria paruh baya itu. Mendekatinya pasti akan mengakibatkan kematiannya. Namun, mustahil baginya untuk berhenti di tengah jalan. Hanya dengan meminjam energi Sun Sip, dia bisa memiliki cukup kekuatan sihir untuk menaklukkannya, tetapi ada kerugian besar, yaitu dia harus berdiri di antara keempat pilar dan berpegangan padanya. Itu membatasi gerakan tubuhnya sendiri. Jika guru kekaisaran perdamaian abadi mendekatinya, dia hanya bisa menawarkan kepalanya. Tetapi jika dia tidak meminjam kekuatan sihir kapal dan 4 manik roh, kekuatan bertarungnya akan kalah dengan guru kekaisaran perdamaian abadi. Artinya, dia harus menjaga jarak dari guru kekaisaran perdamaian abadi dan membunuhnya sebelum dia bisa mendekat. Semakin pendek jaraknya, semakin dekat ia dengan kehancurannya. Kekuatan sihir ibu tua surga sejati menjadi semakin ganas, dan serangannya menjadi semakin terkonsentrasi. Dia mendekat selangkah demi selangkah sementara guru kekaisaran perdamaian abadi terus-menerus dipaksa mundur, tetapi tidak cukup jauh. Setiap helai rambut yang mendekat berarti semakin dekat dengan kematian. Teriakan ibu tua True Heaven semakin keras sementara keringat mengalir deras di punggungnya. Kapal matahari dan guru kekaisaran perdamaian abadi meninggalkan reruntuhan itu, meninggalkan Qin Mu dan Pangong Sol yang berdiri di ujung berlawanan dari aula yang usang. Ibu tua surga sejati memberontak dan guru kekaisaran perdamaian abadi membunuhnya dengan satu pedang dan menimbulkan kegemparan. Hal ini membuat Pangong So takut, hampir membuatnya memilih untuk melarikan diri sekali lagi. Seberapa kuatkah guru kekaisaran perdamaian abadi? Pertempuran di Istana Langit Sejati telah membuat Pangong So benar-benar lupa akan rencananya untuk bertarung dengan para pahlawan masa kini. Sekarang ia hanya ingin mengembangkan jembatan dewa dan membunuh yang lain dengan memberi penghormatan kepadanya. Akan tetapi, ketika dia melihat ibu tua surga sejati melarikan diri sementara guru kekaisaran perdamaian abadi hanya menikam raksasa pasir, dia menghela napas lega dan melupakan pikirannya untuk melarikan diri. Saat dia melihat ibu tua surga sejati menguasai kapal matahari dan menekan guru kekaisaran perdamaian abadi, dia merasa gembira. Pangong So tersenyum dan berkata dengan santai, "Perhitungan Master Sekte Qin benar-benar brilian. Anda meminta guru kekaisaran dan ibu tua surga sejati untuk menemukan saya.
Saya tahu apa yang Anda pikirkan, itu tidak kurang dari membunuh 2 burung dengan 1 batu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi akan melakukan serangan diam-diam dan membunuh Ibu Tua Surga Sejati sementara Anda akan mengambil kesempatan sementara saya terkejut untuk membunuh saya. Sungguh rencana yang luar biasa, tetapi rencana manusia kalah dari rencana para dewa. Anda tidak menyangka kemampuan Ibu Tua Surga Sejati terlalu kuat. Ini adalah kesalahan pertama Anda. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia berkata dengan santai, kesalahan keduamu adalah berpikir terlalu rendah tentangku. Kamu memperlakukanku sebagai praktisi seni dewa biasa, dan itu adalah kesalahan terbesarmu. Aku telah mengalami lebih dari 10 reinkarnasi, dan kecepatan kultivasiku berada di luar imajinasimu. Kecepatan peningkatanku juga berada di luar imajinasimu. Auranya meledak, dan ki vital yang dahsyat mendistorsi udara di sekitarnya, membentuk tornado di aula yang usang. Tornado itu mengangkat batu bata yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menyapu pilar-pilar tebal. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Kemampuan apa yang kau miliki untuk menghadapiku? Tanya Pangongso sambil berteriak. Kekuatan kultivasinya telah meningkat pesat dibandingkan saat mereka bertemu di padang pasir. Bisa dikatakan bahwa ia telah meningkat dengan kecepatan dewa. Pangongso melangkah maju, dan penampakan dewa muncul di balik tubuhnya, membentuk lapisan-lapisan surga. Tubuhnya berwarna keemasan seperti tubuh seorang Buddha ketika ia membaca Sutra Mahayana Rulai dan mencapai surga Sarasvati. Pangongso mengangkat tangannya dan menimbulkan angin dan guntur. Yang terakhir bergemuruh saat telapak tangannya menghantam Kinmu seperti banjir bunga surgawi. Kinmu mengangkat tangannya. Ledakan. Separuh aula runtuh, dan Pangongso pun ikut roboh bersama bagian aula yang runtuh, tergeletak di tanah. Kinmu menghentakkan kakinya ke tanah. Seluruh aula runtuh, dan sebuah lubang besar terbentuk di bawahnya. Pangongso telah jatuh jauh ke dalam pasir. Kinmu memiringkan kepalanya dan bertanya, Grandmaster, apa yang Anda katakan? Tiba-tiba, batu-batu beterbangan ke segala arah. Pangongso bergegas ke langit dengan perasaan malu sekaligus marah dan melemparkan sebuah kuali besar ke atas dirinya. Ia tergantung di udara dengan mulut menghadap ke bawah, dan seketika itu juga, pasir, batu, pilar yang patah, pagar yang runtuh, dan tembok yang bobrok semuanya tersedot olehnya. Kuali besar itu seperti panci berisi sup mendidih yang sebenarnya adalah api sungguhan. Mungkin tidak banyak, api sungguhan seperti lautan mendidih yang sangat mengerikan. Apapun yang masuk ke dalam kuali akan terbakar menjadi abu. Ini berarti bahwa itu bukanlah senjata yang bisa diciptakan Pangongso saat itu. Kuali besar itu pasti telah ditempa di salah satu kehidupannya sebelumnya. Kuali itu sangat kuat karena merupakan harta warisan pemujaan yang ditempa oleh makhluk yang dekat dengan alam dewa. Namun, karena kultivasinya yang rendah, Pangongso tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Ada senjata roh yang kuat dan lemah, dan senjata-senjata itu diklasifikasikan menurut alam. Jika seseorang memiliki pedang berkualitas tinggi, itu tidak berarti kekuatannya dapat berlipat ganda. Itu masih tergantung pada seberapa banyak kekuatan yang dapat dikeluarkan. Misalnya, pedang bebas Kinmu adalah pedang dewa dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, untuk saat ini, Kinmu tidak dapat melepaskan kekuatan pedang dewa tersebut. Dia hanya dapat memanfaatkan ketajamannya. Pangongso juga sama. Dengan wilayahnya saat ini, ia tidak dapat melepaskan kekuatan senjata roh yang telah ia buat di kehidupan sebelumnya. Meski begitu, dengan standar berada di puncak alam 7 bintang, ia dapat melepaskan sekitar 10% dari kuali besar itu. Pasir beterbangan di reruntuhan sementara lebih banyak lagi tembok, pilar, dan pecahan aula istana yang hancur-hancur berantakan oleh daya isap dan naik ke arah kuali. Seluruh reruntuhan itu terus-menerus hancur dan naik ke langit. Kin bocah, sekarang kau tahu betapa hebatnya aku, kan? Kemampuan tidak hanya bergantung pada kultivasi. Pangongso membalikkan badan dan mendarat di kuali besar sambil mencibir. Memangnya kenapa kalau kultivasimu jauh lebih kuat dariku? Harta karunku lebih baik dari milikmu jadi aku bisa langsung memukulmu dengan harta karun itu dan membuatmu mati mengenaskan. Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia tercengang. Dia melihat Kinmu berdiri di bawah kuali dan tidak bergerak. Tidak peduli seberapa keras daya isap mencoba menariknya, tubuhnya tidak terangkat sedikit pun. Bagaimana itu mungkin? Pangongso menatap dengan mata terbuka lebar hingga ia menyadari bahwa Kinmu sedang memegang bola logam seukuran jeruk keprok. Bola bundar itu tiba-tiba bergerak dan mengalir seperti air atau pasir. Pelet pedang. Pangongso langsung mengerti mengapa kuali besar itu tidak bisa menyedot Kinmu. Berat peluru pedangnya pasti sangat besar, membebaninya sedemikian rupa sehingga bahkan kuali yang telah ditempanya di kehidupan sebelumnya tidak dapat mengangkatnya.
Bukankah peluru pedangnya hanya sepanjang 2 kaki? Jika aku tidak bisa menangkapmu, aku akan membunuhmu. Pangongso tiba-tiba menukik ke bawah. Ketika dia memukulkan telapak tangannya ke kuali besar itu, terdengar bunyi dentang, dan lautan api menyembur keluar. Kemanapun api itu lewat, semuanya meleleh. Pasir dan batu berubah menjadi lava mendidih di seluruh reruntuhan. Kinmu menangkap peluru pedang itu. Pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan dengan pedang bebas Liang sebagai tuannya, mereka menyatu bersama. Dengan kedua tangan memegang pedang, Kinmu membelah lautan api yang menerkamnya. Kemanapun pedangnya lewat, api akan langsung padam. Kedua sisi gurun mencair karena panas, tetapi tempat yang dilewati kekuatan pedang itu masih tertutup pasir merah. Sudut mata Kinmu berkedut. Api sejati itu sangat ganas dan kekuatannya sangat kuat. Dia tidak tahu jenis api jahat apa itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pangongso berteriak keras, dan terjadi perubahan abnormal pada tubuhnya. Sayap tumbuh dari ketiaknya, dan kakinya berubah menjadi cakar. Api mengalir turun untuk melindungi tubuhnya dari kuali di atasnya. Sayapnya berwarna emas, dan bulu-bulunya berdenting ketika saling bertabrakan saat sayapnya terbuka. Bulu-bulu emas melesat ke arah Kinmu saat sayapnya bergetar. Diiringi angin dan guntur, bulu-bulu seperti pedang membelah udara seolah-olah badai sedang mengamuk. Tangan Kinmu saling bersilangan, dan pedang bebas pun langsung terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi 8.000 pedang terbang yang menari-nari seperti sungai yang panjang. Sungai pedang yang luas dan perkasa itu mengalir deras menuju Pangongso. Pangongso tidak stabil di udara saat menyerang. Bulu-bulu pedangnya beterbangan menyambut sungai pedang, dan suara benturan yang tajam terdengar tanpa henti. Setelah benturan itu, Pangongso berteriak kaget saat dia berdiri telanjang dengan bulu-bulu pedang yang patah di seluruh lantai. Semua bulunya dipotong oleh Kinmu, dan hanya 2 sayap telanjang yang mengepak di sisinya. Api yang turun untuk melindunginya dari kuali besarnya cukup terkenal dan disebut kain kafan api ilahi yang membara. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan dan dapat terus-menerus mengalihkan serangan musuh ke kuali besar itu. Lebih jauh lagi, kekuatan api ilahi yang membara juga sangat mencengangkan. Senjata roh yang lemah akan berubah menjadi abu. Namun Kinmu baru saja menghancurkan Blazing Divine Fire Shroud dan bahkan memotong semua bulunya. Orang ini bahkan bisa menghancurkan api ilahi berkobar milikku, jadi dia memang sedikit lebih kuat dariku. Aku bukan tandingannya. Begitu Pangongso menyadari hal itu, dia tidak ragu-ragu dan melompat ke atas. Dia mengambil kuali besar itu, mendorongnya ke tanah dan memilih melarikan diri lewat sana. Namun, sebelum dia bisa menggali pasir, Kinmu menangkap kaki kuali itu dan mengangkatnya sambil tersenyum. Grandmaster, kemana Anda akan pergi? Pangongso berubah menjadi cahaya hitam untuk melarikan diri di atas pasir. Kinmu membuang kuali besar itu, dan tubuhnya juga tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan bergerak melalui tanah. Setelah beberapa saat, pasir memenuhi udara saat mereka berdua melesat keluar sejauh 3.000 yard. Pangongso melangkah 2 kali dengan panik saat bulu-bulunya kembali tumbuh di tubuhnya. Ia kemudian mengepakkan sayapnya untuk terbang ke langit. Bersaing denganku dalam kecepatan. Kinmu mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Legs, dan dia tidak perlu menggunakan mantra atau seni ilahi apapun untuk melangkah ke udara. Seorang manusia dan burung saling mengejar di udara. Setelah beberapa saat, burung besar itu berubah menjadi ayam telanjang dan jatuh dari langit. Sebelum Pangongso dapat mendarat di tanah, suara trompet gajah terdengar dari mulutnya. Otot-otot di kepala dan wajahnya tumbuh dengan cepat sementara lehernya retak dan 2 kepala lagi tumbuh keluar, mengubahnya menjadi patung dewa berkepala 3 yang memiliki kepala gajah. Tubuhnya membengkak dan mencapai ketinggian 20 meter. Dengan kekuatan tak terbatas, dia mengayunkan pukulan lurus ke arah Kinmu yang mengejarnya. Dengan 3 kepalanya, dia berteriak, "Kin bocah, mati!" Ledakan. Tinju mereka saling beradu, dan kekuatan seni ilahi tubuh jasmani meledak. Angin puyuh seperti bilah meledak di sekitar mereka dan menyapu pasir dan batu ke udara. Manusia gajah berkepala 3 itu batuk darah, dan tubuhnya terlempar mundur. Kinmu mengejarnya, tetapi sebelum dia bisa mencapai Pangongso, dia melihatnya bergetar untuk kembali ke wujud aslinya. Pangongso melompat ke udara, dan sekuntum bunga teratai mekar di bawahnya. Bunga itu berukuran sekitar 3 meter. Pangongso melompat ke dalamnya, dan Kinmu melihat bunga teratai itu menutup kelopaknya sebelum menghilang bersama orang di dalamnya. Kinmu tercengang. Metode teleportasi. Sepertinya tidak. Tepat saat ia memikirkan hal itu, sekuntum bunga teratai tiba-tiba muncul dari padang pasir sejauh belasan mil dan mekar dengan tenang. Kinmu bergegas maju dengan energi vital yang meluap. Dengan satu gerakan, peluru pedangnya melesat maju.
Saat jarinya berputar cepat, peluru pedang di depannya hancur berkeping-keping, dan 8.000 pedang terbang berubah menjadi arus kuat yang melesat maju dengan gila-gilaan, mencapai teratai yang selangkah lebih maju darinya. Bentuk pedang spiral, kecepatan cahaya pedang itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan lari Qin Mu yang penuh. Dalam sekejap, cahaya pedang itu mencapai teratai. Bunga teratai pun mekar dan Pangong So melompat keluar dari bunga tersebut. Ia mengambil sehelai kain hitam dengan tergesa-gesa, lalu setelah mengibaskannya tertiup angin, ia melompat ke dalam kain tersebut. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabik teratai itu menjadi beberapa bagian dan menenggelamkan kain hitam itu. Namun, meskipun tercabik-cabik, Pangong So telah menghilang sekali lagi. Qin Mu mendarat di tanah dan melihat sekeliling. Di atas kepalanya, 8.000 pedang berbaris membentuk lingkaran dengan ujung-ujungnya mengarah keluar. Kemanapun Pangong So keluar, dia akan menerima serangan paling ganas. Namun padang pasir itu tenang. Setelah Pangong So masuk ke dalam kain, ia tampak menghilang dari dunia. Jauh di sana, badai pasir mengamuk. Kapal matahari dan naga pasir yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di antara kilatan petir dan gemuruh guntur di dalamnya. Matahari hitam terlempar dengan kekuatan yang mengguncang dunia melalui badai pasir dari waktu ke waktu. Gelombang energi darinya bahkan mencapai Qin Mu dari waktu ke waktu dan membentuk tornado yang menyapu pasir merah ke langit. Sulit untuk melihat jauh. Di depan badai pasir itu ada sosok kecil guru kekaisaran perdamaian abadi. Namun Qin Mu tidak mempedulikan pertempuran di sana. Tiba-tiba dia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah, dan gurun bergetar. Pusaran angin kecil menyapu pasir hingga membentuk raksasa pasir yang tingginya 4 hingga 5 kaki. Qin Mu juga telah mempelajari teknik alam 10.000 roh, namun dia tidak memiliki keterampilan seperti murid-murid istana langit sejati. Di mana Pangong So bersembunyi? Tanyanya. Raksasa pasir yang halus itu mengangkat tangannya untuk menunjuk. Qin Mu melihat ke arah itu, tetapi dia tidak melihat apapun. Mata surga Cinnabar, tanda-tanda formasi berputar-putar di matanya, dan ketika dia melihat lagi, dia sedikit tertegun. Dia bisa melihat garis lurus yang tidak berarti di udara yang bergerak mengikuti angin dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Angin dan pasir di sekitarnya sangat kuat, tetapi garis tipis itu tidak tertekuk sama sekali. Agak aneh. Qin Mu mempercepat langkahnya dan sampai pada garis tipis itu. Ia melihat bahwa itu bukanlah sebuah garis, melainkan sebuah cermin yang sangat tipis sehingga tidak memiliki ketebalan. Tingginya kira-kira sama dengan tinggi manusia. Pangong So telah menggunakan teknik ilusi hantu dari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung untuk berubah menjadi bayangan hitam dan memasuki cermin itu. Qin Mu tercengang. Dia meraih pedang terbang dan menusukkannya ke cermin sambil memuji, "Grandmaster, tidak heran Anda bisa bertahan sampai sekarang." Pangong So melihatnya, dan ekspresinya berubah drastis. Dia melemparkan seutas tali dari cermin dan memanjat keluar dengan bantuan tali itu. Pedang Qin Mu menembus cermin, menghancurkannya berkeping-keping. Namun, Pangong So sudah memanjat keluar dengan tali dan menghilang. Seni ilahi apakah ini? Qin Mu mengamati sekelilingnya dengan mata langit Cinnabar miliknya, tetapi tidak dapat menemukan jejak Pangong So. Tiba-tiba, hatinya bergetar, dan ia mengambil pecahan cermin dan menggerakkannya. Ia kemudian sekali lagi menemukan Pangong So. Dia melihat Pangong So sudah naik ke udara. Ujung talinya memiliki pengait yang tersangkut di awan. Dari kelihatannya, Pangong So tampaknya berencana bersembunyi di awan. Namun yang aneh adalah bahwa ia dan tali itu tampak tidak terlihat dan tersembunyi di ruang aneh di cermin yang entah bagaimana tumpang tindih dengan dunia nyata. Tali itu bisa tergantung di ruang dunia nyata, tetapi bahkan mata surga Cinnabar tidak dapat melihatnya. Grandmaster benar-benar ahli dalam melarikan diri demi keselamatannya, seru Qin Mu. Dia memegang cermin di satu tangan sambil menjentikkan jarinya dengan tangan lainnya. Pedang Carefree terbang keluar dan melesat ke langit, mengiris tali tak terlihat di bawah awan putih. Qin Mu meraih cermin lain dan melemparkannya, tepat di tempat Pangong So terjatuh. Dengan bunyi dentuman, dia mendarat di cermin itu, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Qin Mu yang berada di luar cermin. "Grandmaster, bisakah kita bicara sekarang?" Qin Mu meraih cermin itu sambil tersenyum. Pangong So berdiri di tengah cermin. Ia melihat semua permukaan yang rusak dan pecahan-pecahan yang seperti tanah transparan yang terbelah dengan jarak yang tidak dapat dilewati di antara setiap bagiannya. Cerminnya adalah harta karun yang tidak biasa yang diterimanya dari reruntuhan besar. Dunia di dalam cermin itu bisa tumpang tindih dengan dunia nyata, dan tidak seorang pun akan menemukannya. Satu-satunya kekurangannya adalah dia tidak bisa menggunakan seni ilahi apapun saat berada di dalamnya. Dulu,
Pangongso selalu menggunakan harta ini sebagai alat untuk melarikan diri, jadi dia tidak pernah menyangka akan tiba hari di mana dia akan terjebak di dalam cermin. Tidak mungkin lagi baginya untuk melarikan diri. Kinmu telah memutuskan talinya sehingga satu-satunya jalan keluar adalah melompat keluar dari cermin, tetapi jika dia mencoba melakukannya, dia akan tertusuk di jantung tempatnya berdiri. Master Sekte Qin datang ke sini bukan untuk membunuhku, tapi untuk berbicara. Pangongso menyerah pada ide melarikan diri dan bertanya, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kinmu menatap Pangongso di cermin dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kapan aku punya kesempatan? Saat kau melihatku, kau ingin bersikap tangguh dan bahkan membunuhku, jadi aku hanya bisa membalas. Sebenarnya, saat kita bertemu tadi, bukankah aku mengatakan seorang teman dari jauh datang untuk menemuimu dan bukankah itu menyenangkan? Kau seharusnya tahu aku datang untuk mengenang masa lalu bersamamu dan bukan untuk membunuhmu. Jadi untuk apa semua ini? Pangongso hampir muntah darah. Bajingan itu jelas-jelas mengatakan seorang teman dari jauh datang untuk menemuimu, jadi mengapa kau tidak keluar untuk mati saja? Kapan dia mengatakan bukankah itu menyenangkan? Namun, sekarang bukan saatnya untuk berdebat tentang pilihan kata. Karena hidupnya telah berada di tangan bocah nakal itu, yang terbaik adalah mengikuti keinginannya. Master Sekte Qin adalah orang yang mulia, baik hati, dan berpikiran luas, yang selalu aku kagumi. Adik kecil ini hanya bercanda denganmu sebelumnya, aku hanya ingin melihat keterampilan dan kekuatan Master Sekte. Kau memang luar biasa, aku benar-benar terpesona. Pangongso menyeka darah yang menetes dari sudut mulutnya dan duduk sambil tersenyum. Sampai-sampai Master Sekte melakukan perjalanan sejauh ini di sini, aku ingin tahu apa yang ingin kau bicarakan. Dewa di belakangmu itu. Kinmu mengangkat cermin dengan wajah penuh senyum. Guru kerajaan dan aku ingin bertemu dengannya dan memberi penghormatan kepada pendahulu yang suci ini. Aku ingin tahu apakah Grandmaster akan memberi kita kesempatan. Wajah Pangongso berubah sedikit. Dewa di belakangnya tidak lain adalah dewa yang muncul saat ia melaksanakan mantra dukunnya untuk memberikan penghormatan kepada jiwa. Kinmu bertanya kepadanya di mana dewa itu berada, itu jelas bukan untuk menghormatinya. Dia sedang bersiap untuk mengumpulkan kekuatan untuk menyingkirkan dewa itu. Master Sekte Qin, Kaisar Manusia Qin, bagaimana aku bisa tahu keberadaan seperti itu? Pangongso langsung tertawa. Kau tahu seperti apa kemampuanku? Keberadaanku yang menyedihkan, Master Sekte bisa mengalahkan dua orang dengan satu tangan, jadi bagaimana mungkin aku bisa tahu dewa manapun? Mengenai lokasinya, itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa diketahui oleh orang lemah sepertiku. Master Sekte, tolong pikirkan. Kinmu mengangkat cermin dan menusuk-nusuk pasir dengan pedangnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Grandmaster mengatakan dia tidak mengenal dewa apapun, tetapi itu jelas bohong. Jika kamu tidak mengenal dewa apapun, bagaimana kamu bisa mengundang orang-orang dari surga tinggi untuk berurusan denganku? Bagaimana kamu bisa memancing Su Senghua keluar? Jika kamu tidak mengenal dewa apapun, bagaimana kamu akan mengenali ibu tua surga sejati? Grandmaster, kamu dan aku bukan anak kecil, jadi jangan bertele-tele. Kamu memang tidak berhak mengenal dewa manapun, tetapi orang di belakangmu berhak, dan kamu seharusnya sangat dekat dengannya. Penampakan dewa yang muncul di belakangmu saat kamu memberi penghormatan, dewa itu seharusnya adalah gurumu atau Grandmaster, kan? Pangongso menatap pedang yang digunakannya untuk menusuk pasir, dan wajahnya berubah antara cerah dan gelap. Tiba-tiba, dia berdiri dan mondar-mandir di depan cermin sambil membuat keputusan yang sulit. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah pendiri Istana Emas Roland, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada orang lain yang terlibat di dalamnya. Saat itu, ketika dewa yang memiliki hubungan dekat dengan Pangongso mendirikan Istana Emas Roland, secara kebetulan istana itu jatuh ke tangannya. Ada banyak kejadian memalukan di masa lalu. Dia guruku. Pangongso berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kinmu yang berada di luar cermin. Tebakanmu benar, alasan mengapa aku memiliki hubungan dengan High Heavens dan mampu mengenali ibu tua True Heaven memang karena dia. Namun, aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasi dia terlalu jahat. Sudut matanya bergetar hebat saat dia berkata dengan suara rendah, Master Sekte seharusnya tahu bahwa aku dianggap jahat, tetapi dibandingkan dengannya, aku tidak berarti apa-apa. Aku muridnya, tetapi setiap kali aku menjalankan mantra dukun penyembahan jiwa, aku perlu meminjam kekuatannya. Kau tahu itu, kan? Setiap kali aku menggunakan mantra dukun itu, aku harus kehilangan cukup banyak umur. Hehe, jika dia memperlakukan muridnya seperti ini, bagaimana dengan yang lain? Inilah sebabnya aku tidak mau menggunakan seni ilahi dukun semacam ini. Ekspresi Kinmu tak dapat menahan perubahan.
Pangongso benar-benar akan mengatakan seseorang itu jahat. Ini benar-benar kisah fantasi yang tak seorang pun dapat percaya. Dalam hal kejahatan di dunia ini, siapa yang lebih jahat dari Pangongso yang telah meracuni seluruh padang rumput dan membunuh banyak penggembala tak berdosa? Saya juga tidak tahu nama aslinya. Saya hanya tahu namanya, kata Pangongso. Orang lain memanggilnya Dewa Dukun Kui. Saya pikir nama belakangnya seharusnya Kui, tetapi orang-orang dari garis keturunan kami jarang mengungkapkan nama asli dan nama keluarganya, jadi nama keluarganya mungkin juga bukan nama sebenarnya. Dewa Dukun Kui, Kinmu tercengang. Kui memang nama marga, tetapi Kui dari Dewa Dukun Kui juga tidak mungkin nama marga. Kui sendiri bisa berarti telinga atau hantu. Jadi, mungkinkah itu bukan nama marga, melainkan nama ras? Jika memang begitu, Dewa Dukun Kui pastilah hantu. Namun, sangat mustahil bagi Master Sekte untuk menemukannya, kata Pangongso. Dia datang dari dunia lain dan pergi lebih awal di kehidupan pertamaku. Kinmu dengan hati-hati mengamati wajah Pangongso di cermin, tetapi yang lainnya tidak tampak berpura-pura. Master Sekte Kin, tidak perlu meragukanku. Tidak perlu bagiku untuk berbohong kepadamu. Aku sekarang berada di tanganmu dan hidup serta matiku berada dalam genggamanmu. Aku tidak akan mendapatkan apapun dengan berbohong kepadamu. Kinmu memikirkannya sejenak dan tersenyum. Grandmaster, Anda berbohong kepada saya lagi. Kapan aku berbohong padamu? Tanya Pangongso tak berdaya. Jika dia benar-benar pergi, mengapa kau masih bisa mengeksekusi mantra dukun penyembah jiwa? Penampakan di belakangmu itu, bukankah itu penampakan roh primordialnya? Kinmu tersenyum. Menurutmu, apakah aku akan percaya dia memiliki kemampuan untuk memproyeksikan roh primordialnya dari dunia lain? Jika dia memiliki kemampuan ini, para dewa di batas atas tidak perlu bersusah payah dengan terlebih dahulu mengirimkan tubuh jasmani mereka yang membatu dengan perintah kepada para dewa dari surga tinggi untuk mengaktifkan artefak ilahi yang mengguncang dunia. Ekspresi Pangongso langsung berubah. Kinmu menatap pemuda yang bahkan lebih muda darinya dan berkata dengan santai, selain itu, dia juga bisa merasakan panggilanmu dan memproyeksikan penampakannya untuk membantumu membunuh orang lain dengan memberi penghormatan kepada mereka. Aku tidak berpikir dewa akan sebebas itu dan aku tidak berpikir mantra dukun pemujaan jiwa akan dieksekusi seperti ini. Bagaimana jika suatu hari dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan memutuskan untuk tidak memproyeksikan penampakannya, bukankah kamu akan disakiti olehnya? Grandmaster, kita semua adalah orang pintar, jadi katakan yang sebenarnya padaku dan aku akan membiarkanmu hidup. Ekspresi Pangongso berubah. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Kin, pria yang kuanggap sebagai musuh bebuyutanku. Tidak mudah untuk menipumu. Benar, dia tidak pergi. Dia berencana untuk pergi, tetapi aku bersekongkol melawannya dan melukainya dengan parah sebelum mengambil roh primordialnya. Kinmu menatapnya dengan mata terbelalak karena takjub. Senyum Pangongso penuh dengan kebanggaan. Sebagai guru, begitu pula murid. Apapun yang diajarkannya, saya mempelajarinya semua dan bahkan melampauinya. Namun, benda tua itu tidak pernah mengajarkan metode menjadi dewa kepada saya. Saat itu, saya sudah tua dan akan meninggal dalam beberapa tahun, tetapi dia tidak pernah menganggap hubungan kami sebagai guru dan murid. Karena dia ingin aku mati, aku memilih dia yang mati terlebih dahulu. Jadi ketika dia akhirnya siap meninggalkan dunia ini dan alam semesta memancarkan sinar ilahi untuk menyambutnya, aku pun bergerak. Rasa dingin menyergap hati Kinmu. Pangongso tersenyum dan berkata, aku menggunakan seni ilahi yang diajarkannya kepadaku untuk mengganggu sinar ilahi penerima, membaginya menjadi dua. Master Sekte Ki, kau ahli dalam seni ilahi teleportasi, jadi ketika seni ilahi teleportasimu terbagi menjadi dua, seperti apa akhirmu? Jantung Kinmu berdegup kencang di tulang rusuknya. Aku juga akan terbelah menjadi dua. Menerima sinar ilahi tidak berbeda dengan seni ilahi teleportasi, dengan satu-satunya perbedaan adalah pada pemisahan tubuh jasmani dan roh primordial. Pangongso sangat senang dengan dirinya sendiri saat dia berbicara dengan santai. Saya menggunakan mantra dukun untuk mengorbankan murid saya dan membelah sinar ilahi yang diterima menjadi dua. Tubuh jasmani dan roh primordial guru saya, Dukun Dewa Kui, langsung terpisah dan jatuh dari cahaya ilahi yang diterima. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Muridku sudah lama mengantisipasi kematianku sehingga dia bisa mengambil alih posisiku, jadi aku menyingkirkan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Tanpa tubuh jasmani, roh primordial Dewa Dukun Kui mudah dikendalikan saat aku menanamkan serangga jiwa di dalam dirinya. Kinmu merasa bulu kuduknya berdiri, lalu dia mendesah. Grandmaster, Anda mengatakan Dewa Dukun Kui itu jahat,
tetapi di mata saya, dia mungkin tidak sejahat Anda. Pangongso menggelengkan kepalanya. Kau terlalu melebih-lebihkanku. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia adalah iblis sejati. Bahkan setelah terperangkap begitu lama, tubuh jasmaninya belum mati, dan roh primordialnya juga baik-baik saja. Bahkan hampir menembus segelku beberapa kali setelah aku menggunakannya untuk menemukan mantra dukun penyembahan jiwa. Master Sekte tidak menduganya, kan? Di kehidupan pertamaku, aku adalah salah satu eksistensi teratas di dunia ini, seorang praktisi kuat yang mendekati level dewa. Mungkin aku telah bereinkarnasi terlalu sering, dan keinginanku untuk berkembang telah memudar, tetapi sikapku saat itu tidak kalah dengan Master Sekte Qin. Qinmu mengangguk. Itu benar, kemampuan Grandmaster luar biasa. Meskipun kau mempelajari teknik dari sekte lain dan tempat suci, mantra dukunmu adalah keterampilan terkuatmu. Itu semua terkumpul dari kehidupan pertamamu dan teknik lain yang kau pelajari di kehidupan berikutnya hanya menghiasi apa yang sudah sempurna, itu tidak banyak berguna untukmu. Jika kau fokus meneliti mantra dukunmu, pencapaianmu hari ini tidak akan seperti sekarang. Ekspresi Pangongso menjadi suram dan suaranya meredup. Memangnya kenapa kalau aku bisa mengembangkan mantra dukunku sekuat mungkin, aku tetap tidak bisa menjadi dewa? Setelah menyadari hal ini, aku mulai menapaki jalan lain, mencoba menemukan jalan untuk menjadi dewa di tempat-tempat suci dan sekte lain. Sayang sekali mereka juga tidak memilikinya atau bahkan tidak sepenuhnya memahami apa yang telah saya pelajari selama hidup saya. Pada akhirnya, Master Sekte Qin, orang yang saya anggap sebagai musuh terbesar saya, yang menyebarkan metode menjadi dewa kepada publik, memberi saya harapan untuk akhirnya mencapai tahap itu. Anda benar-benar membuat saya mendesah tanpa henti, tidak tahu harus berkata apa. Dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berkata, jika aku bertemu denganmu di kehidupan pertamaku, kita mungkin bukan musuh. Kita bahkan mungkin berteman. Qinmu tersipu dan tertawa. Grandmaster, jangan bercanda, aku sama sekali tidak jahat. Di mana kau menyembunyikan tubuh fisik dewa dukun Kui dan di mana kau menekan roh primordialnya? Jika aku memberitahumu, apakah kau tidak akan membunuhku dan membiarkanku pergi dengan cara itu? Aku bisa bersumpah pada Earth Count, kata Qinmu dengan tegas. Pangongso menggelengkan kepalanya. Master Sekte, jangan bercanda. Qinmu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Jika kau tidak ingin bersumpah kepada Earth Count, maka mari kita bersumpah kepada roh primordial dewa dukun Kui. Jika kau melanggar sumpah dan memberiku lokasi palsu, kau akan mati mendadak saat bertemu dengannya. Begitu juga denganku, jika aku tidak melepaskanmu, aku akan langsung mati saat bertemu dengannya. Pangongso bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu. Saran Qinmu memang tulus, tetapi juga sangat licik. Jika Pangongso menentang sumpahnya, itu sama saja dengan membuat mantra dukun pemujaan jiwanya tidak berguna. Jika dia melakukannya, dia akan langsung mati. Ketika seni itu tidak berguna lagi, kemampuannya tidak akan begitu menakutkan lagi. Seni ilahinya juga akan punah dan tidak ada yang bisa menggunakannya lagi. Tingkat ancaman dan keberadaan Pangongso akan sangat berkurang. Faktanya, alasan mengapa Qinmu dapat menandingi Pangongso dan mampu menghajarnya habis-habisan adalah karena mantra dukun pemujaan jiwa tidak mempan padanya. Jika dia berhadapan dengan orang lain, bahkan jika mereka berada satu atau dua tingkat lebih tinggi darinya, mereka tetap akan mati di bawah serangannya. Tidak ada hasil akhir yang lain. Hanya Qinmu yang namanya palsu yang mampu menahan serangan terkuat Pangongso, memaksa yang lain untuk melawannya secara normal. Baiklah, kata Pangong tanpa ragu. Mari kita bersumpah kepada Dewa Dukun Kui. Dia segera melaksanakan mantra penyembahan jiwa, dan sebuah altar muncul di belakangnya. Di atasnya ada penampakan Dewa Dukun Kui. Keduanya langsung bersumpah kepada Dewa Dukun Kui, dan masing-masing menganalisis sumpah satu sama lain untuk melihat apakah ada kekurangan. Mereka langsung menyadari bahwa mereka sangat pintar dan tidak banyak kekurangan yang tersisa, dan yang tersisa hanyalah jebakan. Rubah tua kecil ini. Mereka berdua mengumpat dalam hati. Pangongso menghela napas gemetar dan berkata, aku menyembunyikan tubuh fisik Dewa Dukun Kui di gunung yang di sisi paling selatan reruntuhan besar. Roh primordialnya ditekan di sisi paling utara Gunung Yin. Jika kau pergi ke dua tempat itu, kau akan menemukannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qinmu di luar cermin. Master Sekte Qin, kau harus memenuhi janjimu. Kau seharusnya menutup rapat, kan? Kenapa kau tidak membicarakannya? Pangongso tersenyum padanya dengan cara yang tidak terlalu ceria. Master Sekte, sumpah di antara kita tidak menyebutkan hal ini. Terlebih lagi, bahkan jika aku mengatakannya, apakah kau akan mempercayaiku? Qinmu menguap, masih penuh senyum. Aku tidak berani percaya.
Tetapi aku mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu tidak berarti bahwa guru kekaisaran perdamaian abadi tidak akan membunuhmu. Pangongso tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam yang keluar dari cermin dan kembali ke wujud aslinya. Ia tersenyum dan berkata, guru kerajaan perdamaian abadi sedang bertempur dengan ibu tua surga sejati, dan mereka berdua saat ini berada pada tahap yang paling penting. Kemampuan mereka setara satu sama lain dan kemenangan sulit ditentukan. Dia berjalan mengitari Kinmu 2 kali, lalu tiba-tiba menyerangnya sambil terkekeh. Master Sekte Qin, sumpah di antara kita adalah kau membiarkanku pergi dan tidak membunuhku, tetapi sumpah itu tidak mengatakan aku tidak bisa mengambil kesempatan ini untuk menyerangmu. Ekspresi Kinmu tiba-tiba berubah, dan dia segera mundur. Pangongso menyerang dengan panik sambil tertawa keras. Semua gerakan dan jurusnya dieksekusi dengan sepenuh hati, dan penghinaan yang dia rasakan sebelumnya lenyap. Kinmu merasa kesulitan untuk bertahan. Perbedaan di antara mereka tidak besar, jadi jika Pangongso terus menyerang dan dia terus bertahan, Pangongso akan menang dan keuntungannya akan terus bertambah. Pada akhirnya, Kinmu mungkin akan mati di tangannya. Grandmaster, Kinmu tiba-tiba menghunus pedangnya dan membalas sambil tersenyum. Sumpahku mengatakan untuk tidak membunuhmu, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa memotong lengan atau beberapa kaki. Jangan khawatir, adik kecil, aku ahli dalam seni penyembuhan, jadi bahkan jika aku memenggal kepalamu, aku dapat memastikan kau akan selamat. Paling-paling aku akan menyambungkan kepalamu ke tubuh babi. Pangongso hampir saja lengannya terpotong dan langsung terjatuh ke belakang, amarah menyerbu hatinya. Dasar bajingan, bajingan, Kinmu juga marah. Bukankah kamu juga menyembunyikan rencanamu, menunggu untuk bersekongkol melawanku? Pangongso menghindar ke sana kemari dengan tergesa-gesa, lalu menepuk-nepuk kantong taotinya, dan sebuah kotak pedang terbang keluar. Pedang-pedang terbang membubung ke angkasa dan berubah menjadi tulisan ke-6 pedang Dao. 7 bunga teratai emas yang berpenampilan tidak biasa, kecintaan dinasti Qing yang dermawan. Ini adalah keterampilan pedang dari alam 7 bintang dari pedang Dao Sekte Dao. Pedang-pedang itu terbang menjadi 7 bintang, dan berubah menjadi bunga teratai yang mengandung 5 elemen dan menerima matahari dan bulan. Seni ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Kinmu berteriak dan menggunakan jurus ke-6 Dao Sword. Kedua jurus pedang itu bertabrakan, dan Pangongso terlempar ke belakang. Tiba-tiba dia membuat terowongan ke dalam tanah, dan Kinmu bergegas maju sambil berteriak keras, naga gendut, aku akan melukainya dan kau akan membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia juga membuat terowongan ke dalam tanah. Di kejauhan, naga kilin selalu mengawasi tanpa mendekat. Ketika mendengar perintah Kinmu, dia bergegas mendekat dengan panik. Tepat saat dia tiba di tempat Kinmu dan Pangongso menghilang, padang pasir meledak 10 mil jauhnya saat dua sosok melesat ke langit. Tepat saat naga kilin bergegas mendekat, keduanya memancarkan rune teleportasi dan menghilang. Ketika mereka berdua muncul kembali, jarak mereka sudah lebih dari 10 mil. Cahaya pedang berdenting saat mereka bertabrakan. Kedua orang ini sama-sama ahli dalam melarikan diri demi keselamatan mereka sendiri, jadi bagaimana aku bisa mengejar mereka? Gerutu naga kilin. Saat dia hendak mengejar mereka lagi, sosok Kinmu dan Pangongso menghilang sekali lagi. Pedang memenuhi langit dengan percikan api, menyebabkan cahaya darah berhamburan. Master Sekte, berhentilah berlari ke depan. Naga kilin melihat ke depan, dan ekspresinya berubah drastis. Dia berteriak, ini medan perang guru kekaisaran dan ibu tua surga sejati. Kinmu mengejar Pangongso yang hanya berpikir untuk melarikan diri demi keselamatannya. Sambil menggertakkan gigi, ia bergegas ke dalam badai pasir. Kinmu juga datang ke tempat angin bertiup kencang, menyapu pasir hingga membentuk badai pasir yang mengerikan. Petir menyambar dan guntur menggelegar di tengah badai pasir sementara pasir, seperti senjata roh kecil yang tak terhitung jumlahnya, hampir merobek kulitnya. Itu sangat menyakitkan. Tubuh penguasa naga sejati, teriak Kinmu. Dia menunjukkan hasil penggabungan teknik Raja 9 Naga dan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Ki vitalnya seperti naga yang melingkari tubuhnya. Pembuluh darahnya mengalir dengan kecepatan tinggi tanpa henti. Otot-ototnya meledak seperti kilat dan guntur saat bergerak. Pasir yang tertiup angin menghantam tubuhnya dan memantul. Dia tidak merasakan sakit lagi. Dua sinar cahaya melesat keluar dari matanya, dan sebelum pasir sempat masuk ke matanya, pasir itu telah diuapkan oleh cahaya ilahi. Kinmu melihat sekeliling, tetapi pandangannya tidak bisa melihat jauh. Namun, Pangongso tidak jauh darinya. Kinmu segera maju untuk menyerangnya. Di bawah kaki Pangongso terdapat perisai besar dengan tanda kura-kura. Perisai itu bersinar,
dan pola kulit penyu yang luar biasa muncul di sekujur tubuhnya, melindunginya dengan lapisan demi lapisan pertahanan. Jumlah harta yang dimilikinya tak terbayangkan. Ketika Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menyerbu Istana Emas, Pangongso pasti telah mengambil sebagian besar harta karun spiritual yang telah dikumpulkannya selama 10.000 tahun. Perisai bercorak kulit penyu itu jelas merupakan harta karun yang sangat kuat dan tidak biasa. Kedua lelaki itu merasa sulit untuk menstabilkan diri mereka dalam badai pasir yang begitu dahsyat, dan tubuh mereka tersapu oleh angin yang mengerikan itu. Bahkan senjata roh mereka tidak dapat terbang terlalu jauh atau mereka akan tersapu. Petir menyambar di padang pasir dan mendarat di sekitar mereka berdua. Tiba-tiba, denyut nadi yang mengerikan datang menyapu, dan keduanya gemetar hebat sebelum terlempar ke atas. Itulah fluktuasi ruang yang terkadang tinggi dan terkadang rendah. Tubuh mereka juga terkadang ditarik keluar dan terkadang terjepit, berubah dari 18 kaki menjadi hanya 5 kaki tingginya. Itu tak tertahankan. Suara mendesing. Matahari hitam besar bergulir melewati mereka, masih berkobar karena panas, membakar pasir dan angin di sekitarnya. Api berubah menjadi tornado api yang sangat cepat dan dahsyat. Kinmu dan Pangongso tidak dapat menstabilkan tubuh mereka dan tersapu ke dalamnya. Tornado api yang sangat tebal itu berputar dengan cepat dan melemparkan mereka ke langit. Ding, ding, ding. Pedang-pedang itu beradu lebih dari 100 kali hingga tiba-tiba sebuah tebasan horizontal mengiris tornado api itu. Tubuh Kinmu dan Pangongso berputar cepat, tetapi sebelum mereka sempat menstabilkan diri, seekor ular pasir setebal 300 meter mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga sebelum menerkam mereka dengan mulut terbuka lebar. Kinmu berlari kencang sementara Pangongso terguling-guling di udara di sisi lain. Dia nyaris menghindari ular pasir yang sangat tebal itu dan mendengar gemuruh saat ular pasir itu menggali tanah, menyebabkan mereka berdua muntah darah karena getarannya. Pertarungan antara Ibu Tua Surga Sejati dan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi terlalu sengit. Mereka bahkan tidak dapat menahan gempa susulan yang ditimbulkan oleh kedua dewa dan bisa mati kapan saja dalam badai pasir. Pangongso bergegas keluar dari badai pasir setelah menghindari ular pasir. Namun, pada saat itu, langkah kaki yang memekakkan telinga terdengar. Kinmu dan Pangongso linglung. Daratan yang luas bergerak di padang pasir. Kemanapun ia lewat, ruang akan melengkung dan menciptakan riak-riak akibat getarannya. Luar angkasa biasanya tidak dapat dilihat, tetapi setelah dihancurkan oleh Sun Sip, orang benar-benar dapat melihat riak-riaknya. Lari, Pangongso berteriak tetapi suaranya tenggelam dalam badai pasir. Kinmu mencoba berlari cepat, tetapi bahkan ketika dia menggunakan kaki ilahi pencuri surga milik si cacat, dia tidak dapat berlari cepat. Anginnya terlalu kencang, aura dewa yang sangat kuat menyerbu, dan keduanya memuntahkan darah karena benturan itu. Bahkan tubuh penguasa naga sejati Kinmu dan perisai kura-kura Pangongso tidak dapat menahannya. Perlu diketahui bahwa kultivasi mereka berdua sudah pasti berada di puncak alam 7 bintang. Mereka hanya selangkah lagi dari alam makhluk surgawi, tetapi aura dewa dari badai pasir itu terlalu kuat. Bang, bang, Kinmu menempel di kaki kapal matahari dan tidak bisa bergerak. Wajahnya berkerut berkali-kali karena angin, dan riak di angkasa tiba-tiba merenggangkan tubuhnya hingga lebih dari 20 kaki panjangnya. Kinmu merasa otaknya menjadi halus dan tajam. Bahkan penglihatannya menjadi aneh. Di sampingnya ada Pangongso yang juga tertarik ke dalam mie panjang saat ia memegangi kaki kapal matahari dengan sekuat tenaga. Setelah gelombang itu, kekuatan angin berkurang, dan tubuh mereka terpental kembali. Kinmu mengangkat pedang dengan kedua tangannya untuk berputar cepat, menebas sepanjang kaki kapal matahari ke arah lawannya. Pangongso menginjak tempurung kura-kura dan mengangkat pedangnya untuk bertahan. Ia lalu menggerutu, dan luka dalam terbuka di kakinya. Ledakan, riak-riak datang lagi dari Sun Sip dan riak ini meledak keluar, memantulkan keduanya keluar dan meremas keduanya menjadi bola bundar. Pada saat itu, Kinmu melihat cahaya pedang membelah badai pasir. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berjalan ke kapal matahari di antara riak-riak yang mengerikan, dan cahaya pedangnya membelah kepala Ibu Tua Surga Sejati yang berada di antara 4 pilar. Namun, Ibu Tua Surga Sejati menampakkan senyum kejam pada saat itu, dan matahari hitam besar datang ke belakang Guru Kekaisaran. Matahari hitam itu menghancurkan hampir semua yang ada di Sun Sip dan terguling, membuat Sun Sip terbalik beberapa kali sebelum berhenti. Kinmu terangkat oleh badai yang mengerikan, yang masih bergejolak dengan dahsyat, menyapu dan menelan lebih banyak gurun yang terbakar. Bahkan naga kilin pun tersapu saat ia berjuang tanpa daya. Namun, segera, ia dan Kinmu pasrah pada takdir dan membiarkan badai menerbangkan mereka.